DPR menolak untuk menanggapi lebih lanjut urgensi terbitnya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. DPR baru akan membahas Perpu yang menuai sorotan masyarakat tersebut pada saat dibukanya masa sidang pada pekan depan. Polemik terbitnya Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja akhirnya ditanggapi oleh pimpinan DPR. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko menegaskan DPR akan mengkaji Perpu tersebut dan akan dibahas pada masa sidang pekan depan. Sesuai dengan aturan yang ada, memang ada yang namanya pembuatan undang-undang, revisi undang-undang, lalu kemudian ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dan itu diatur, nah sehingga nanti kita akan sama-sama lihat bagaimana sifat urgensinya, baru bisa kita komentar nanti. Ya, benarkah alasan kegentingan dalam menerbitkan Perpu Cipta Kerja untuk mengantisipasi ketidakpastian hukum dapat dibenarkan? Kita membahasnya bersama dengan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, Profesor Marwarar Siahaan, dan anggota Badan Legislasi DPR dari fraksi PAN, yang juga mantan anggota Panja RUU Cipta Kerja, Gus Pardi Gaus. Pak Gus Pardi dan Prof. Maru, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan langsung ke Prof. Maru dulu. Prof. Maru, menurut Anda tepat tidak pemerintah mengeluarkan Perpu padahal kita tahu bahwa ada putusan MK November 2021 yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan harus dibenahi selambat-lambatnya 2 tahun? Ya, jadi saya melihat ada beberapa hal. Yang pertama tentu etik berbangsa seperti yang sudah dicetuskan dalam TAP MPR itu, barangkali kita juga sebagai suatu bagian daripada negara yang menyatakan taat kepada konstitusi, ya ketaatan kepada konstitusi itu yang pertama adalah tentu dengan melaksanakan putusan MK itu yang sudah mengikat. Sebagai satu putusan MK yang menyatakan inkonstitusional bersyarat, sesungguhnya undang-undang itu sendiri masih berlaku kecuali syarat-syarat yang ditentukan MK itu tidak dipenuhi lagi dalam jangka waktu 2 tahun, maka dia akan langsung inkonstitusional. Oleh karena itu menurut saya yang harus dibenahi tentu karena memang yang diuji secara formil adalah bagaimana tata cara dan prosedur pembentukan undang-undang. Menurut saya yang dikatakan di sana dibutuhkan apa itu istilahnya meaningful participation, tentu di dalam arti demokrasi itu bagaimana keikutsertaan daripada rakyat sebagai pemegang kedaulatan juga memiliki kewenangan untuk ikut menentukan tentunya, meskipun ukuran-ukuran itu sebenarnya sangat sukar untuk dilihat secara jelas itu. Tetapi intinya bahwa pemerintah harusnya melaksanakan dulu putusan MK itu. Hanya kemudian timbul Perpu, maka saya mengatakan ini seperti bermain silat itu, kita mengelakkan satu gerakan daripada misalnya lawan tanding kita, tetapi dia kemudian menjadi memukul angin. Karena dengan Perpu ini, Undang-Undang Cipta Kerja itu menjadi tidak ada lagi, sehingga objek putusan MK itu menjadi hilang, yaitu untuk diperbaiki menurut syarat-syarat yang ditentukan. Ya, dengan pemerintah mengeluarkan Perpu ini, apakah artinya Presiden memberikan teladan untuk melanggar konstitusi, Prof. Maru? Ya, saya tidak setajam itu, tetapi bagi saya, apakah dia presiden, apakah dia DPR, apakah dia hakim konstitusi, mereka semua sebelum diangkat dan dilantik itu bersumpah, ya, sumpahnya itu akan menjunjung tinggi dan menjalankan konstitusi dengan seluruh-seluruhnya. Jadi ini merupakan kontrak konstitusi yang harus dipenuhi. Tentu saja kita melihat semua performa itu dari segi kepatuhan terhadap konstitusi yang sudah dijanjikan dalam kontrak yang sangat sakral itu. Oleh karena itu saya melihat ya jangan terlalu khawatir atau terlalu bagaimana ya melihatnya itu. Barangkali pemerintah melihat perlu yang harus diatasi banyak dalam kondisi sekarang, tetapi kalau kita sering menggunakan Perpu itu karena dia adalah law in state of exigency, dalam keadaan tidak normal, maka kadang-kadang kalau di dalam sejarah
itu dipergunakan oleh mereka yang ingin sebenarnya berkuasa sangat kuat begitu, bahkan cenderung menjadi diktator begitu. Jadi ini yang berbahaya menurut saya kalau keseringan menggunakan Perpu itu, seperti kita baru saja menyelesaikan kasus mengenai Perpu tentang COVID itu dalam soal keuangan yang betul-betul dalam state of emergency. Tetapi kalau sekarang itu saya agak khawatir melihatnya, sepertinya terlalu longgar persyaratan yang kita lihat itu seperti yang sudah ditentukan putusan MK begitu. Baik, Pak Agus Pardi menanggapi mengenai Perpu ini seperti apa? Ya, bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah pada hari ini menyikapi terhadap adanya keputusan Mahkamah Konstitusi berkaitan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana hasil dari apa yang kami buat bersama pemerintah lalu dilakukan judicial review oleh elemen masyarakat, di mana Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa undang-undang yang kami lahirkan itu dianggap inkonstitusional bersyarat. Dan oleh karena itu di diktum keputusan Mahkamah Konstitusi juga diberi batas waktu selama 2 tahun. Oleh karena itu tentu ini harus disikapi oleh pemerintah bersama DPR. Karena undang-undang ini adalah merupakan hak inisiatif dari pemerintah dan kami tentu melakukan pembahasan bersama pemerintah terhadap undang-undang yang disampaikan oleh pemerintah kepada DPR. Dan karena ini adalah merupakan hak inisiatif, lalu pemerintah beranggapan barangkali bahwa perlu dilakukan membuat Perpu yang dimana kita dapat ketahui Perpu itu sudah menjadi Undang-Undang Nomor 2, Perpu Nomor 2 Tahun 2022. Ranah ini baru berada pihak pemerintah. Kami belum mendapatkan bahan, begitu juga secara formal pemerintah belum mengirimkan. Tapi pertanyaannya begini Pak Agus Pardi, kenapa kemudian tidak melakukan pembenahan dulu terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, lalu kenapa kemudian mengeluarkan Perpu dengan alasan ada kegentingan yang memaksa? Ini ranah kan di pemerintah. Tentu kami nggak bisa menjawab terhadap kenapa dikeluarkan oleh Perpu itu. Karena memang Perpu ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar pasal 22, di mana pasal 22 Undang-Undang Dasar itu dimanfaatkan oleh pemerintah, di mana mereka mengatakan bahwa karena ada hal kegentingan menurut pemerintah dalam persepsi mereka bahwa persoalan krisis global, kekosongan hukum, maka diperlukanlah pembentukan sebuah Perpu itu. Dan kami tentu sifatnya menunggu. Saya sebagai orang yang ikut di dalam pembahasan di Panja, karena ketika itu pembahasannya adalah di badan legislasi. Dan sekarang ini tentu ranahnya bukan di kami, sebagaimana dikatakan oleh Pak Dasko, bahwa belum ada supres yang dikirim oleh Presiden kepada DPR. Nanti mekanismenya tentu pimpinan DPR menyerahkan kepada badan musyawarah. Badan musyawarah nanti akan menetapkan alat kelengkapan apa yang akan membahasnya. Tentu kami akan mempelajari, akan mendiskusikan, dan tentu akan meneliti secara lebih komprehensif, karena yang dilakukan judicial review itu oleh elemen masyarakat adalah tentang syarat tentang formal yang belum dipenuhi, artinya formalitas, proses, bukan materi daripada undang-undang yang dikritisi oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau Perpu tentu tidak melibatkan masyarakat. Oleh karena itu, dalam ranah ini tentu yang bisa menjawab tentang persoalan ini adalah pihak pemerintah, karena memang ranahnya pada dewasa ini belum berada di DPR. Mudah-mudahan DPR setelah Perpu ini diserahkan dan mekanismenya sudah dilalui, dan mudah-mudahan fraksi-fraksi tentu akan melakukan pengkajian, pendalaman, mendiskusikan secara
cermat apakah sudah sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Baik, tapi kalau Anda sendiri melihat apakah memang betul ada kegentingan yang memaksa itu sehingga kemudian memang Perpu ini harus dikeluarkan, mau tidak mau tanggal 30 Desember 2 hari sebelum pergantian tahun memang harus dikeluarkan begitu? Memang ini kan sudah terjadi diskursus yang luar biasa. Terjadi pro dan kontra terhadap Perpu yang dikeluarkan oleh Presiden. Dan Presiden tentu punya hak membuat Perpu itu. Karena subjektivitas terhadap Perpu itu tentu Presidenlah yang berwenang menyatakan apakah kegentingan itu ada pada dewasa ini atau tidak. Tetapi dari apa yang kita dengar, apa yang disampaikan oleh Menteri Ekoin yang menyatakan bahwa Pak Erlangga menyatakan pertama adalah krisis global perlu disikapi dengan keluarnya Perpu. Begitu juga tentang kekosongan hukum. Persoalannya sekarang adalah apakah Perpu itu sudah menjawab keputusan Mahkamah Konstitusi atau tidak. Ini yang jadi persoalan. Kalau seandainya memang belum memenuhi ketentuan-ketentuan apa yang dikatakan oleh Mahkamah Konstitusi, tentu ini juga harus dipahami, dihayati, dipelajari, didiskusikan oleh fraksi-fraksi yang ada di DPR. Karena kita khawatir nanti manakala hal ini sebetulnya adalah sesuatu yang belum selaras dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, karena yang dibicarakan itu adalah persoalan secara formal dianggap oleh Mahkamah Konstitusi bahwa ini adalah inkonstitusional. Oleh karena itu, apakah Perpu sebuah jawaban terhadap apa yang dikritisi atau apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi? Tentu ini menjadi ranah bagi para ahli hukum tentang persoalan itu. Dan kita di DPR, saya tentu berharap kepada kawan-kawan lintas fraksi yang ada di DPR itu sebanyak 9, agar kita tentu harus secara objektif dan tidak boleh pula kita a priori menyatakan menolak atau menerima. Karena sebelum kita lakukan kajian yang mendalam secara komprehensif, apakah sudah memberikan jawaban. Kalau memang belum memberikan jawaban, tentu kawan-kawan akan menyatakan, karena ada 2 keputusan yang akan diambil oleh DPR dalam menyikapi Perpu ini. Saya langsung ke Prof. Maru. Prof. Maru, bisakah kemudian Perpu ini menjadi jawaban atas putusan MK yang mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan harus dibenahi dalam waktu 2 tahun selambat-lambatnya? Ya, kalau kita melihat ini dengan Perpu ini kan Undang-Undang 11 itu sudah tidak ada lagi. Jadi apa yang menjadi objek putusan MK itu sudah hilang, maka ini yang saya katakan tadi, ini seperti memukul angin. MK itu seharusnya menurut apa yang menjadi anutan doktrin secara universal, ya dilaksanakan putusannya. Dalam hal ini, alamat putusan ini sebenarnya bukan hanya pemerintah sebagai pembuat undang-undang, adalah DPR. Yang menjadi persoalan ketika dikatakan meaningful participation tidak ada, apakah DPR juga selama sesudah putusan itu ada menginisiasi misalnya untuk memperbaiki proses dan tata cara pembentukan itu melalui apa yang dikatakan mengundang mereka-mereka yang berkepentingan, stakeholder dalam hal itu, untuk melihat apakah dalam prosedur itu mereka diikut sertakan dan sekarang bagaimana pandangan mereka untuk memperbaiki undang-undang itu. Nah, kalau sudah hilang Undang-Undang Nomor 11 dengan Perpu, ya tentu tidak ada lagi putusan itu. Dan disinilah posisi daripada MK itu sepertinya menurut saya secara konstitusional dia kehilangan makna. Artinya bisa dielakkan dengan teknik yang diambil oleh pemerintah membuat suatu Perpu. Saya sendiri tidak setuju dengan putusan MK itu dengan inkonstitusional bersyarat itu, karena ukuran-ukuran tentang proses dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, kalau dari segi apa yang ditentukan MK itu sangat dia terlalu kabur dia itu. Oleh karena itu, lepas dari itu tentu saja
DPR sebagai salah satu adresat dari putusan itu. Pertanyaan saya, kalau pemerintah pada waktu lalu belum ada inisiatifnya, apakah dari DPR ada dorongan untuk memulai suatu proses implementasi dengan misalnya memenuhi apa yang dikatakan MK itu, bahwa stakeholder itu bisa diundang untuk memberikan pandangan-pandangan tentang Undang-Undang Cipta Kerja itu. Saya kurang tahu demikian, tapi pemerintah begitu ya, Pak Maru, ya? langsung menyatakan Perpu, ya sudah hilang undang-undang itu. Itu barang sudah nggak ada lagi ceritanya. Ibarat main silat, sudah memukul angin itu sebenarnya MK itu. Baik, Pak Agus Pardi, DPR sebaiknya menolak Perpu ini? Ya, sebagaimana saya katakan tadi, karena ini masih berada di ranahnya pemerintah, tentu ada mekanisme yang harus dilalui terhadap keputusan yang akan diambil oleh DPR. Pertama, tentu pemerintah akan menyampaikan kepada pimpinan, dan pimpinan kemudian mendelegasikan kepada badan musyawarah untuk diagendakan dan menyerahkan ke alat kelengkapan mana yang akan melakukan pembahasan itu. Karena dulu adalah pembahasan ini berada di Balik, dan Balik membentuk panja, dan saya adalah salah seorang di antara itu. Tentu saya berharap manakala Perpu ini sudah menjadi bahagian dari pembahasan di DPR nantinya, tentu kami berharap kepada semua fraksi yang ada di DPR untuk menganalisa, untuk melakukan kajian yang lebih mendalam, untuk melakukan pemahaman secara komprehensif apa yang dimaksud daripada keputusan Mahkamah Konstitusi. Tentu kita akan tunggu bersama nanti bagaimana sikap jelas dari DPR, apakah kemudian menerima atau menolak Perpu ini. Terima kasih Pak Agus Pardi, terima kasih Pak Maru. Kalau kita lihat dari apa yang berkembang pada hari ini, terjadi dinamika. Ada yang setuju terhadap apa yang ditetapkan oleh pemerintah, tentang pengeluaran Perpu belum menyatakan terhadap menerima atau menolak. Terima kasih Pak Agus Pardi dan Pak Maru. Mohon maaf, waktu kita sangat terbatas. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.